Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna ahsanal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa dan para pendengar televisi dan radio Raja dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita kembali bertemu dalam kajian dan pembahasan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan alhamdulillah pada pertemuan yang terakhir kita telah membahas tentang kitab Al-Janaiz. Ini seluruh atau kumpulan bab-bab yang berkaitan dengan pelaksanaan atau pengurusan jenazah. Ini sudah kita selesaikan. Dan insyaAllah ta'ala kita lanjutkan dengan pembahasan berikutnya yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Kata beliau dalam kitab yang ketujuh, ya, jadi kitab itu adalah kumpulan bab-bab. Nah, satu bab itu dinukil oleh Imam Nawawi dalil-dalil tentang bab itu. Kebanyakan dari Al-Quranul Karim. Tetapi kalau tidak ada dalil dari Al-Quranul Karim, maka beliau langsung membawa atau menyampaikan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kitabu Adab As-Safar. Kitab Adab As-Safar. Ya, ini kumpulan bab-bab yang berkaitan dengan safar. Dengan perjalanan. Ya. Nah, yang patut kita pahami bahwa kita ini pada hakikatnya, jika kita cermati tentang safar dan bepergian, maka kita jumpai bahwa safar itu ada dua macam. Ada safar perjalanan kita di dunia ini, artinya dari satu negeri, dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu kota ke kota yang lain, dari satu negeri ke negeri yang lain, dari satu pulau ke pulau yang lain. Nah, ini ya adalah safar. Ya. Kalau kita safar di dunia ini, kita memerlukan bekal. Seorang bepergian naik kereta api dari Surabaya ke Jakarta misalnya. Tentu dia mempersiapkan apa yang diperlukan untuk safar tersebut. Dan safar yang di dunia ini, yakni dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu kota ke kota yang lain, dari satu negeri ke negeri yang lain, ini safar yang ikhtiari. Artinya seorang bepergian, kalau dia mempunyai kepentingan, ya, kalau dia mempunyai kepentingan, dia mempunyai keperluan, bahkan juga dia bepergian hanya karena untuk, misalnya untuk berwisata, untuk melihat
keadaan satu tempat, keindahan suatu pulau misalnya. Ya, jadi intinya safar ini, safar yang di dunia ini adalah safar yang pilihan. Seorang memilih atau tidak melakukannya. Adapun safar yang kedua, yaitu safar yang harus dan tidak mungkin tidak. Yaitu safar menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hidup di dunia, kita sedang bepergian. Kita sadari atau tidak, mau atau tidak, ridho atau tidak ridho, kita sedang bepergian dalam safar yang panjang menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan manusia, sebagaimana disebutkan oleh para ulama, dalam safar menuju Allah ini bermacam-macam. Ada mereka yang sudah pergi dan mereka telah sampai kepada apa yang menjadi tujuan mereka. Dalam arti mereka betul-betul membekali diri mereka dengan kebaikan, amal saleh, sampailah mereka kepada tujuan mereka. Kemudian yang kedua, ada di antara manusia yang dia masih sedang bersafar, sedang dalam perjalanannya menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka menunggu kapan mereka dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di antara manusia yang sedang bepergian juga macam-macam. Ada yang terus mempersiapkan dirinya dengan perbekalan-perbekalan, ya. Dan ada juga yang, ini yang ketiga dari keadaan manusia, yaitu orang-orang yang terputus dalam perjalanan mereka. Sehingga mereka tidak mempunyai bekal. Lalai dengan dunia ini. Lalai oleh dunia ini. Sehingga dia tidak membekali dirinya dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perlu diketahui, sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa perbekalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala yang terbaik adalah takwa kepada Allah Azza wa Jal. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 197, وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Dan berbekallah kamu, sesungguhnya perbekalan yang terbaik adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berbahagialah orang-orang, dan semoga kita diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jal untuk kita membekali diri kita dan ketakwaan pada Allah Ta'ala dalam perjalanan kita menuju Allah Ta'ala. Semoga kita diberi taufik, diberi hidayah, diberi kekuatan oleh Allah Ta'ala. Jika kita berbuat dosa, untuk kita segera bertaubat. Jika kita lalai, semoga kita segera diingatkan oleh Allah Ta'ala. Dan jika kita lupa, semoga kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula jika bekal kita kurang, semoga kita diberi taufik, kekuatan oleh Allah Ta'ala untuk memperbanyak bekal dan memperbanyak amal-amal kebajikan dan amal-amal soleh. Karena itulah bekal yang paling baik, bekal yang paling berharga, bekal yang paling bermanfaat bagi seorang, yaitu imannya kepada Allah Ta'ala dan hal-hal yang wajib dia imani. Dan bekalnya berupa amal-amal soleh, amal-amal kebaikan. Karena kesempatan ini diberikan oleh Allah Ta'ala kepada seorang hamba di dunia ini. Kesempatan yang hanya satu kali. Kehidupan kita di dunia ini tidak berulang kedua kalinya. Sekali hidup, ya hanya sekali. Setelah kita mati, dipanggil oleh Allah Ta'ala, dicabut nyawa kita, kita berpindah ke alam yang lain. Dengan suasana dan keadaan yang berbeda dari suasana dan keadaan kita di dunia. Di dunia kita bisa beramal, kita bisa berbuat, kita bisa bertaubat dengan taufik dari Allah Ta'ala. Namun ketika kita mati, maka semua itu terputus.
kecuali apa yang kita bawa dari dunia ini. Bekal yang kita bawa dari dunia ini. Sebagai bekal untuk di dalam kuburan kita. Dan bekal untuk melanjutkan perjalanan kita ke yaumil mahsyar. Hari manusia dibangkitkan dan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu kita melihat yang memahami makna-makna ini. Di antaranya mereka para salafus saleh, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Di antara ungkapan-ungkapan mereka yang dicatat oleh para ulama, perkataan sebagian dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan atau yang berbunyi, jaddidis safinah fa innal bahru amiq. Jaddidis safinah, perbaharuilah, perbaikilah bahtera kapal yang akan kita tumpangi ini, karena sungguhnya lautan itu dalam. Seorang kalau akan pergi bepergian jauh di dunia ini, ya, dia mempersiapkan kendaraannya, dilihat kendaraannya, ya, apa kira-kira yang dibutuhkan, dan seterusnya. Diperbaiki kalau ada rusaknya, ya, disiapkan ban serepnya, karena mungkin di tengah jalan mengalami pecah ban, dan yang lainnya dari hal-hal yang diperlukan. Ya, diganti olinya dari kendaraan yang akan ditumpanginya. Maka pesan para salaf, jaddidis safinah fa innal bahru amiq. Perbaharuilah, perbaikilah bahtera itu. Perbaikilah bahtera itu, karena sungguhnya lautan itu dalam. Wa khudhiz zada kamilan fa innas safara tawil. Dan ambillah, bawalah zad, bawalah perbekalan, perbekalan yang sempurna, perbekalan yang mencukupimu dalam perjalananmu. Fa innas safar tawil, karena sungguhnya perjalanan itu panjang. Perjalanan itu panjang. Seorang yang mati, dia menunggu dan menanti dalam waktu yang lama. Telah mendahului kita ribuan tahun orang-orang terdahulu. Dan mereka menanti. Mereka menanti sampai datangnya hari kiamat. Maka dari itu disebutkan oleh mereka para salaf, wa khudhiz zada kamilan. Ambillah perbekalan itu, bawalah perbekalan itu secara sempurna. Fa innas safara tawil, karena sungguhnya perjalanan itu panjang. Wa khaffifil himla fa innal aqabata kaud. Wa khaffifil himla, ringankanlah bawaanmu, karena sungguhnya tanjakan itu sulit untuk dinaiki. Kalau seorang membawa beban yang berat dan dia harus mendaki satu tempat yang tinggi, dia akan kesulitan. Artinya kata para ulama, maksud dari kalimat ini, ya ini ringankanlah beban bawaanmu, karena sungguhnya ya dakian itu tinggi, ya arar melintang demikian banyaknya. Artinya hendaknya seorang untuk dia menjauhi perbuatan-perbuatan dosa, sehingga dia tidak membawa beban yang berat, membawa dosa yang banyak. Kalaupun dia berbuat dosa, segera bertaubat pada Allah Ta'ala, meminta ampun pada Allah Ta'ala, dan memperbanyak amal-amal kebaikan yang dengannya maka akan menjadi ringan bebannya. Fa innallaha ghafurur rahim, karena sungguhnya Allah Maha Pengasih, Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Jadi khaffifil himla fa innal aqabata kaud. Hendaklah engkau meringankan bebanmu, karena sungguhnya aral melintang yang kau hadapi itu sesuatu yang sulit
dakian itu tinggi. Ya. Kemudian pesan yang terakhir atau yang berikutnya, wa akhlisil amal fa innan naqida basir. Wa akhlisil amal, ikhlaskanlah amalmu, murnikanlah ibadahmu hanya untuk Allah, bukan karena selain Allah, bukan untuk dipuji oleh manusia, bukan untuk didengar lalu dipuji oleh manusia, bukan untuk mendapat ketenaran di dunia ini. Tidak, tetapi beramallah dan ikhlas. Perbaikilah niat-niatmu. Karena sungguhnya an-naqid basir, dia yang akan menilai, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, yang akan memilah-milih amal-amal manusia. Dia sangat cermat, sangat teliti, dan amal-amal perbuatan manusia. Nah, ini contoh bagaimana wasiat para salaf dahulu rahimahumullah ta'ala, ya, dalam perjalanan menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi perjalanan kita ada dua, perjalanan di dunia, pilihan manusia, kadang-kadang dia bepergian, kadang-kadang tidak. Dia menuju ke kota yang diinginkannya atau ke tempat yang diinginkannya. Tetapi perjalanan yang harus pasti dan tidak mungkin tidak ada perjalanan menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pada kita taufik, hidayah dan inayahnya agar kita segera bertaubat pada Allah, memperbanyak istighfar, memperbanyak amal saleh, dan membekali diri kita untuk perjalanan yang panjang. Perjalanan yang panjang menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Kitab Safar Adabis Safar. Kitab yaitu bab-bab yang tercakup dalam kitab ini adalah tentang adab-adab safar. Yang diceritakan di sini atau dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah, ini yang pertama. Jadi safar yang pertama itu bagaimana kita safar di dunia ini. Ketika bepergian dari satu tempat ke tempat yang lain. Ada adab-adabnya. Karena Islam adalah agama yang beradab. Makanya Islam mengajarkan segala sesuatu ada adabnya. Adab seorang hamba kepada Allah Ta'ala. Adab seorang hamba kepada kedua orang tuanya. Adab seorang hamba ketika masuk rumah, ketika keluar rumah. Adab seorang hamba ketika masuk masjid, ketika keluar masjid, dan seterusnya. Ya, tidak ada yang diajarkan oleh Islam atau disyariatkan oleh Islam kepada kita, melainkan semua ada adab-adabnya yang juga diajarkan oleh Sayyidul Khalqi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Kemudian kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, bab yang ke-166, babu istihbabil khuruj yaumal khamis wastihbabihi awalan nahar. Bab tentang dianjurkannya seseorang kalau dia pergi bepergian, itu dianjurkan di hari Kamis. Dan dianjurkan dia keluar dari rumahnya awal nahar. Ini masih pagi hari. Permulaan dari siang hari itu di pagi hari. Jadi adab-adab. Dan ini tentu sebagaimana juga disebutkan oleh yang kita ketahui tentang dahulu jalannya mereka, ya, di zaman yang penuh dengan hal-hal yang juga terkadang menakutkan, tidak aman, ya, apalagi kendaraan mereka pakai onta, ya, atau pakai keledai. Makanya dalam bepergian diatur betul waktunya, ya, supaya apa? Supaya berkah perjalanannya, supaya selamat perjalanannya. Makanya dianjurkan di sini babu istihbab al-khuruj yaumal khamis. Dianjurkan ketika keluar rumah bepergian itu di hari Kamis. Wastihbabuhu awalan nahar. Dan dianjurkan bepergian itu juga mulai dari pagi hari. Ya, ketika masih semangat, ya, untuk bepergian. Hadis yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala,
Yang pertama, an Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kharaja fi ghazwati Tabuk yaum al-khamis. Wa kana yuhibbu an yakhruja yaum al-khamis. Hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa fi riwayatin fi sahihaini laqallama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju illa fi yaumil khamis. Dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau beliau keluar pergi kharaja fi bahwa beliau keluar atau pergi pada saat perang Tabuk, fi ghazwat Tabuk, yaumul khamis. Jadi beliau bertolak ketika menuju ke Tabuk dari kota Madinah itu pada hari Kamis. Wa kana yuhibbu an yakhruja yaumul khamis. Dan adalah beliau sallallahu alaihi wasallam itu sering kalau bepergian, beliau senang bepergian pada hari Kamis. Jadi awal perjalanannya di hari Kamis. Riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Demikian pula dalam riwayat yang lain disebutkan oleh Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu, laqallama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruj illa fi yaumil khamis. Bahwa kebanyakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau bepergian itu di hari Kamis. Hanya sedikit di hari-hari yang lain. Jadi awal bepergiannya selalu di hari Kamis. Hanya sedikit yang beliau lakukan perjalanan ya selain di hari Kamis. Nah, tentu yang diambil dari hadis ini yaitu adalah tentang bepergian hendaknya di hari Kamis. Kecuali kalau memang ada hal yang lain yang mengharuskan seseorang bepergian selain di hari Kamis, maka ini hal-hal yang juga dibolehkan. Tetapi pada umumnya dianjurkan seorang bepergian, dia memilih awal dari safarnya yaitu di hari Kamis. Kemudian hadis yang berikutnya. Wa an Sakhar bin Wada'ah al-Ghamidiyyi as-Sahabiyyi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Wa kana idza ba'atha sariyatan aw jayshan ba'athahum min awwalin nahar. Wa kana Sakhrun rajulan tajiran fakana yab'athu tijaratahu awwalan nahar. Fa athariyun wa kathura fa uthriya wa kathura maluhu. Hadis riwayat Imam Abi Daud dan Imam At-Tirmidzi. Dan hadis ini adalah hadis yang baik sanadnya, yakni baik derajatnya. Para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, dari Sakhar bin Wada'ah. Sakhar nama salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kabilah dari Al-Ghamidi. Al-Ghamidi. Beliau adalah seorang sahabat radhiyallahu anhu. Kata Sakhar bin Wada'ah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkatan bagi umatku di pagi hari mereka, di pagi harinya. Wa kana idza ba'atha sariyatan aw jayshan. Dan adalah beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam jika beliau mengutus
sekelompok pasukan, itu sariyah, atau jaishan, atau beliau mengutus, mengirim bala tentara, ba'athahum min awalin nahar, beliau mengutus mereka, menyuruh mereka keluar di pagi hari, fi awali an-nahar, pada permulaan siang hari. Kemudian disebutkan oleh periwayat hadis ini, wa kana Sakhrun rajulan tajiran, dan adalah Sakhr bin Wada'ah, seorang yang kaya, seorang yang kaya. Dia seorang yang berniaga, seorang pembisnis. Fakana yab'atsu tijaratahu awalan nahar, dan beliau pun demikian, kalau mengutus ya perniagaannya, mengirim perniagaannya itu pada permulaan siang. Fa uthriya wa kathra maluhu, maka beliau kemudian menjadi orang yang kaya dan banyak hartanya. Salah satu sebab adalah karena beliau melaksanakan apa yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu beliau bekerja di pagi hari, berniaga, mengirim perniagaannya di pagi hari. Nah, kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar televisi dan radio Roja dimanapun Anda berada, rahimakumullah, hadis ini menjelaskan kepada kita salah satu dari bukti kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat ini. Beliau selalu mendoakan kebaikan untuk mereka. Ya, selalu mendoakan kebaikan untuk umat beliau alaihi salatu wassalam. Di antara doa beliau yaitu memohon keberkatan bagi umat ini di pagi harinya. Sekaligus ini merupakan sinyal dari beliau, petunjuk dari beliau supaya umatnya ini kalau bekerja itu sejak pagi hari. Jangan bermalas-malasan. Nah, kita masih jumpai sebagian dari umat ini setelah sholat subuh, kalau sholat subuh dilanjutkan dengan tidur pagi sampai bangunnya mungkin jam 9 atau jam 10. Ya. Bahkan mungkin ada yang bangun di saat azan zuhur. Na'udzubillah. Suatu kebiasaan yang jelek, yang menghilangkan keberkatan hidup seseorang. Itu orang yang terbiasa tidur di pagi hari. Ya. Lain halnya kalau seorang dia punya tugasnya di malam hari, berarti jaga malam, atau mungkin dia jaga pabrik, waktunya mulai dari jam 10 malam misalnya sampai jam 4 pagi sampai subuh. Ya mungkin setelah sholat subuh dia tidur. Tetapi ini tidak. Kadang-kadang malamnya digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Malamnya hanya untuk digunakan untuk chatting. Ya. Untuk melihat sesuatu. Dari satu ke kedua, ketiga, keempat. Sampai jam 12 malam. Kadang-kadang lebih dari itu, bahkan mungkin nonton film-film. Apalagi sekarang ini zamannya HP di saku kita. Subhanallah, alangkah ruginya. Menghabiskan umur hanya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Na'udzubillah. Ya. Nah, oleh karena itu kita melihat di sini bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mendoakan untuk umat ini. Beliau mendoakan umat ini supaya Allah memberikan keberkatan bagi mereka di pagi hari mereka. Sekaligus ini merupakan anjuran beliau, perintah beliau agar umatnya betul-betul memanfaatkan pagi hari itu dengan sebaik-baiknya. Karena di situ penuh dan keberkatan. Penuh dengan keberkatan. Hendaknya dia bekerja
memulai, mengawali pekerjaannya, mengawali usahanya, itu di pagi hari. Dan beliau Nabi SAW memberi contoh. Ketika beliau mengutus Sariyah. Sariyah itu sekelompok pasukan. Jumlahnya tidak lebih dari 400 orang. Itu namanya Sariyah. Ya. Jadi Sariyah itu sekelompok pasukan, ya, yang diutus oleh Nabi SAW untuk misalnya menaklukkan satu tempat. Jumlahnya satu Sariyah itu sebagaimana dikatakan oleh para ulama tidak lebih dari 400 orang. Lain dengan jaish. Kalau jaish itu lebih besar lagi jumlahnya dari Sariyah. Jaish itu ibaratnya bala tentara. Jadi lebih dari 400 orang. Itu jaish. Jamanya adalah juyush. Bala tentara kaum muslimin misalnya. Juyushul muslimin. Nah, Nabi SAW, kalau beliau mengutus Sariyah, sekelompok pasukan, au jaishan, atau beliau mengirim bala tentara, ba'athahum min awalin nahar. Beliau mengirim mereka mulai dari awalun nahar. Pada permulaan siang. Yaitu di pagi hari. Karena masih semangat. Tidak ngantuk. Kemudian disebutkan di sini tentang Sokhor. Periwayat hadis ini bahwa Sokhor bin Wada'ah ini radhiyallahu an, beliau seorang pembisnis, seorang yang berniaga, dan beliau adalah orang yang melaksanakan hadis Nabi SAW ini. Beliau selalu mengawali perniagaannya di pagi hari. Maka beliau diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktunya diberkahi oleh Allah Ta'ala. Perniagaannya pun, hartanya diberkahi oleh Allah Ta'ala. Karena dia betul-betul manfaatkan dan menjalankan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang diambil dari hadis ini bahwa memang apabila kita cermati waktu-waktu kita selama 24 jam ini, bahwa waktu-waktu itu berbeda-beda. Ya. Ada waktu yang betul-betul bisa lebih kita maksimalkan. Contohnya di pagi hari misalnya. Bisa untuk dimaksimalkan dalam bekerja. Bahkan dalam menuntut ilmu. Ada waktu-waktu itu yang seorang, waktu untuk menghafal itu lebih merasuk dalam benaknya daripada waktu yang lainnya. Contohnya misalnya seorang penuntut ilmu bangun tengah malam jam 3, sholat tahajud, kemudian atau witir, kemudian dia memulai hafalannya, dia mulai bacaan sambil menunggu waktu subuh misalnya. Nah, ini sangat, ya, ini otaknya, ya, pikirannya, hatinya sangat jernih, fresh, sehingga masuknya ilmu itu demikian cepatnya, ya, karena masih bersih otaknya. Nah, ada saat-saat yang kita itu jenuh atau dalam keadaan payah waktu-waktu itu, misalnya di siang hari, ya, jam 2 siang, seorang ingin menghafal jam 2 siang, ya kadang-kadang sulit. Karena waktu itu untuk istirahat. Ya, untuk istirahat misalnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan waktu ini memang masing-masing ada yakni waktu-waktu mempunyai perbedaan. Ada waktu-waktu yang sangat baik, maksimal, kalau digunakan dengan secara maksimal akan betul-betul bermanfaat. Ada waktu-waktu yang memang digunakan untuk seorang itu istirahat. Ya. Makanya Allah Ta'ala berfirman, وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. Ya. Allah menjadikan malam hari misalnya untuk istirahat, untuk tidur, istirahat. Dan Allah jadikan siang hari untuk bekerja. Kemudian Allah bersumpah dengan waktu-waktu. Waktu subuh wal fajri.
waktu duha, wadduha, dan seterusnya. Wal asar, waktu asar, demi waktu asar. Wal laili, demi waktu malam. Nah, ini menunjukkan bahwa memang waktu-waktu itu ya adalah umur manusia yang apabila mereka manfaatkan yang sebaik-baiknya, maka itu akan sangat bermanfaat bagi mereka. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan waktu pagi untuk seorang beraktivitas. Makanya jangan tidur pagi, kecuali bagi mereka yang memang tugasnya di malam hari sampai pagi hari, ya, dalam pekerjaan-pekerjaan tertentu. Tapi kalau yang pada umumnya, sebaiknya dia menjauhi perbuatan yang jelek ini yang tidak ada manfaatnya, yaitu tidur di pagi hari. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa seorang dalam bekerja, dalam berbuat, hendaknya dia mencari waktu yang penuh dengan keberkatan. Dan waktu yang diberkahi oleh Allah, sebagaimana yang didoakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk umat ini adalah waktu pagi. Maka manfaatkanlah waktu pagi dengan sebaik-baiknya. Dan itu terbukti dalam realita kehidupan kita. Kalau kita itu mengawali pekerjaan dari pagi hari, kita semangat, ya. Dan pekerjaan yang bisa diselesaikan itu jauh lebih banyak dibandingkan seorang yang tidur di pagi hari, bangun jam 9 pagi, belum bikin kopi, belum lagi mandi, belum lagi duduknya, masih bermalas-malasan. Akhirnya waktunya berlalu begitu saja tanpa ada manfaatnya. Ini realita. Kita bisa menyaksikan, melihat dengan kedua mata kita, ya, perbedaan antara dua hal tersebut. Maka manfaatkanlah waktu pagi dengan sebaik-baiknya. Ya, udara masih segar, ya, kita bisa membaca zikir pagi petang, ya, pagi hari, zikir pagi hari. Kemudian juga banyak hal-hal yang sangat positif seorang manfaatkan waktu paginya. Dan ini kembali kepada kebiasaan. Kalau seorang sudah terbiasa tidak tidur di pagi hari, maka dia akan terbiasa tidak tidur di pagi hari. Tetapi kalau seorang membiasakan dirinya tidur di pagi hari, maka ini menjadi kebiasaan. Naudzubillah. Sehingga dijadikan kebiasaan dia tidur setelah sholat subuh. Tidur lagi. Jadi waktu sholat itu kepalanya, otaknya, ingatannya, aku setelah ini akan melanjutkan tidurku. Subhanallah. Ya. Ketika sholat ingatnya melanjutkan tidurnya. Rugi. Wallahi rugi. Maka dari itu marilah kita amalkan apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bab yang berikutnya, babu istibabi talabi rifqati wa ta'mirihim ala anfusihim wahidan yuti'unahu. Ini juga dalam bab tentang safar. Di antara adab-adab safar, ketika seorang bepergian, itu hendaknya dalam bepergian itu mencari teman yang baik. Ar-rifqatus sholihah. Teman-teman yang baik dalam bepergian. Wa ta'miruhum ala anfusihim wahidan yuti'unahu. Dan kalau bepergian itu lebih dari satu orang, 2 atau 3 atau 4 atau 5 dan seterusnya, itu dianjurkan untuk mengangkat seorang yang memimpin perjalanan itu. Amirus safar namanya. Biasa diistilahkan dengan Amirus safar. Yang mana Amirus safar ini, pemimpin dalam safar itu, dia yang mengambil kebijakan, ya. Dia yang mengatur perjalanan. Dan hendaknya dia adalah orang yang ditaati.
dipatuhi. Ya. Karena fungsi dari mengangkat seorang amirus safar dalam bepergian, pemimpin dalam bepergian, untuk ditaati, diikuti dengan baik. Ya. Nah, maka dari itu pada umumnya ketika memilih seorang yang memimpin bepergian, biasanya orang yang dewasa, orang yang bisa diajak musyawarah, orang yang enak diajak ngobrol, ya. Artinya diajak bicara, musyawarah. Ya. Nah ini, apalagi orang yang taat pada Allah, ya, orang yang soleh. Nah ini insya Allah akan menjadikan perjalanan itu nyaman dan baik. Adapun hadis-hadis yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam bab ini, ada beberapa hadis. Ya, yang pertama, qala rahimahullah ta'ala, wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala, dan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anna an-nasa ya'lamuna minal wahdati ma a'lamu ma sara rakibun bilailin wahdahu." Hadis riwayat Imam Al-Bukhari di dalam Sahih Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, "Lau anna an-nasa ya'lamun," seandainya manusia mengetahui, minal wahdati ma'a'lamu, seandainya manusia mengetahui bahayanya bepergian sendirian, sebagaimana yang aku ketahui, masara rakibun bilailin wahda, maka tidak akan ada orang yang bepergian di malam hari sendirian. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Nah, hadis ini adalah salah satu bimbingan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita, agar kita tidak bepergian di malam hari sendirian. Ya. Tidak bepergian di malam hari sendirian, termasuk di siang hari. Kalau juga seorang mengetahui mungkin ada tempat yang dia akan lewati, tempat yang berbahaya, tempat yang ada risikonya, maka hendaknya dia tidak boleh bepergian sendirian. Kata Nabi alaihissalam, seandainya manusia mengetahui, ya, bahaya bepergian sendirian, sebagaimana apa yang aku ketahui, maka tentu tidak akan ada orang yang bepergian di malam hari dengan sendirian. Artinya bahwa beliau Sallallahu alaihi wa alihi wasallam melarang kita dari bepergian sendirian. Ya. Karena seandainya mereka mengetahui apa yang diketahui oleh Nabi Sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak akan melakukan hal tersebut. Apa yang beliau mengetahui? Bahayanya bepergian sendirian di malam hari itu, atau bepergian sendirian secara umum, ya. Baik di siang hari maupun di malam hari. Jangankan bepergian, seorang tinggal di satu rumah sendirian, tidur di malam hari sendirian, tidak ada temannya, itu pun sesuatu yang tidak dibenarkan. Karena dikhawatirkan orang ini di tengah malam dia sakit. Misalnya ada serangan jantung. Dia membutuhkan orang yang menolongnya, sementara dia tidur sendirian. Ini bahaya. Atau mungkin, naudzubillah, dia itu mati dalam keadaan sendirian. Tidak ada orang mengetahui. Dia di rumahnya tidur, tahu-tahunya tidak bangun lagi. Karena manusia tidak tahu. Bisa saja seorang tidur itu untuk selamanya. Dan itu banyak terjadi.
seorang tidur, tahu-taunya tidak bangun setelah itu. Bahkan ada kejadian, ya, orang yang tidur sendirian sampai dia itu meninggal sendirian, sampai jasadnya itu mengeluarkan aroma yang buruk. Baru ketahuan setelah itu. Na'udzubillah min dzalik. Makanya hati-hati, jangan sampai kita melisihi tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini akan berbahaya. Tetapi kalau kita mengikuti tuntunan beliau alaihi salatu wassalam, maka insya Allah kita itu selamat. Kemudian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di sini tentang seorang kalau mengetahui bahayanya bepergian sendirian, sebagaimana yang aku ketahui, maka mereka tidak akan pergi sendirian di malam hari. Penyebutan malam hari di sini, ini ada sebabnya. Karena pada umumnya hal-hal yang berbahaya itu, ya, yang menimpa seorang itu di malam hari. Meskipun sebetulnya tidak hanya di malam hari hadis ini. Bahkan di siang hari seorang kalau bepergian sebaiknya dia dengan ada temannya. Jangan sendirian. Nah, ya. Oh, kita dalam kehidupan kita kadang-kadang kita jumpai, kita dikirimi foto seorang meninggal di kendaraannya. Siapa mungkin yang mengenal orang ini karena ditemukan bahwa dia telah meninggal di atas kendaraannya karena sendirian. Ini banyak terjadi. Jadi oleh karena itu kita dianjurkan untuk bepergian baik siang hari maupun apalagi di malam hari, hendaknya dengan ada yang menemani orang yang bepergian tersebut. Kemudian bahwa memang hidup sendiri, bepergian sendirian itu ada bahayanya. Ya. Bahaya mengancam seorang sendirian itu lebih banyak daripada kalau dia mempunyai teman. Kalau dia ada temannya bisa membantunya, bisa menolongnya, ya, jika terjadi sesuatu. Tetapi kalau sendirian, kemudian tidak ada yang menemaninya, ini tentu akan lebih berbahaya dari kalau dia bepergian dengan temannya. Kemudian juga hadis ini menjelaskan pada kita tentang malam hari itu lebih pada umumnya lebih menakutkan dibandingkan di siang hari. Ya. Ya. Jangan kemudian kita sekarang ini beranggapan sekarang ini ada jalan tol, ya, lancar dan seterusnya. Kita tidak tahu. Bisa jadi ada sesuatu di jalan tol. Ya. Jadi hadis ini berlaku, ya, ini sepanjang zaman. Karena Islam ini untuk sepanjang masa. Karena mungkin saja ada yang berkata, itu kan dulu di zaman Nabi, ya, di padang pasir tidak ada sesuatu. Kalau sekarang kan lain hidupnya. Tidak. Bahwa petunjuk ini untuk selamanya. Ya. Tidak hanya untuk tidak hanya berlaku di masa Rasulullah SAW atau para sahabatnya saja. Tapi juga di masa kita ini. Dan sampai kapanpun. Ya, kita dianjurkan bepergian dengan mengambil teman. Ya, ada yang menemani kita dalam bepergian. Kemudian hadis yang berikutnya. Wa an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi radhiyallahu anhu qala. Dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ar-rakibu syaitanun war-rakibani syaitanani wath-thalathatu rukabun.
Artinya bahwa orang yang bepergian sendirian, dia itu ditemani oleh syaitan. Juga bepergian dua orang. Ya. Itu ditemani oleh syaitan juga. Kalau sudah lebih dari 2, 3 orang, ini baru namanya sekelompok orang yang bepergian. Para ulama menyebutkan dalam hadis ini, atau tentang hadis ini, bahwa seorang yang bepergian sendirian, itu akan bersamanya syaitan. Jadi yang bersama dia, ketika dia bepergian sendirian, syaitan yang mengikutinya, yang menemaninya. Oleh karena itu dilarang bepergian sendirian. Kemudian berikutnya bahwa hadis ini menjelaskan kepada kita makna yang lain, bahwa perjalanan sendirian itu ketika seorang bepergian ini biasanya dilakukan oleh syaitan. Ya. Ini termasuk perbuatan syaitan. Dan syaitan menyuruh orang itu untuk bepergian sendirian. Syaitan membisiki manusia agar dia bepergian sendirian. Ini juga makna lain dari yang disebutkan para ulama tentang hadis ini. Jadi mana yang pertama, seorang bepergian sendirian, dia ditemani oleh syaitan. Yang kedua, seorang yang bepergian sendirian itu adalah kebiasaan syaitan. Dan syaitan menyuruh manusia untuk bepergian sendirian. Kemudian yang ketiga bahwa, atau yang diambil dari hadis ini juga, bahwa semakin banyak jumlah orang dalam bepergian, maka semakin jauh syaitan itu dari mereka. Syaitan tidak mendekati. Kalau banyak orang yang bepergian dalam jumlah yang lebih dari dua orang, 3, 4 atau lebih dari itu, syaitan akan lebih jauh. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang bepergian. Minimal bepergian itu kalau disebut sekelompok orang, jumlah mereka minimal 3 orang. Minimal 3 orang. Karena kata Nabi SAW, wathalathatu rokbun. 3 orang itu adalah sekelompok orang yang bepergian. Jadi angka minimal bepergian yang disebut dengan sekelompok orang bepergian itu kalau jumlahnya minimal 3 orang. Lebih dari itu jelas. Ya, tapi minimal 3 orang. Nah, jadi kita dianjurkan, bahkan diperintahkan dalam hadis ini, dengan hadis ini, agar bepergian ya minimal 3 orang. Jangan hanya 2 orang. Karena kalau 3 orang, mereka itu bisa saling membantu. Kalau ada suatu saling bahu-membahu satu dengan yang lainnya. Tetapi kalau kurang dari itu akan lebih berat. Dan mudah bagi syaitan untuk menjerumuskan mereka kepada hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian hadis yang berikutnya, wa an Abi Sa'id wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma qala, dari Abu Sa'id Al-Khudri dan juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, mereka berkata, qala, yaitu Abu Sa'id dan Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kharaja thalathatun fi safarin falyu'ammiru ahadahum." Apabila 3 orang bepergian dalam satu perjalanan, falyu'ammiru ahadahum, maka hendaknya ada salah satu di antara mereka yang mereka angkat menjadi pemimpin dalam safar. Yang saya katakan tadi itu amirus safar. Jadi kalau 3 orang, pilih salah satunya dari 3 orang ini untuk menjadi pemimpin dalam safar itu. Dia nanti yang mengatur semuanya. Dan ditaati amir safar tersebut.
Hadis ini hadis yang baik derajatnya, dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, dikeluarkan oleh Imam Abu Daud. Nah, yang diambil dari hadis ini yaitu karena ini perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila 3 orang bepergian di antara kalian, maka hendaknya mengambil 1 orang menjadi pemimpin dalam safar tersebut. Perintah itu untuk hal yang wajib. Maka kalau kita bepergian 3 orang, ini minimal 3 orang, harus mengangkat salah satunya sebagai amir, sebagai pemimpin dalam bepergian. Kemudian pemimpin dalam bepergian itu, dia juga mengurusi mereka yang dipimpinnya. Dia mengatur perjalanan, bahkan kalau perlu tenaganya, kalau perlu hartanya misalnya, ya namanya pemimpin. Jadi intinya dia yang harus ditaati. Dan dia adalah orang yang cerdas, orang yang tahu kemaslahatan dan keburukan, sehingga dalam perjalanan mereka selalu mendapatkan kebaikan. Kemudian tentu amir dalam safar, pemimpin dalam bepergian tidak sama dengan pemimpin negara. Ya. Tidak sama dengan pemimpin negara. Kenapa? Pemimpin dalam safar itu dia akan selesai dengan berakhirnya safar. Kalau sudah selesai safar ya selesai. Ya. Tidak terus diangkat jadi pemimpin seterusnya, tidak. Lain halnya dengan pemimpin satu negeri, satu masyarakat, itu tentu lebih dari sekedar bepergian. Hadis yang terakhir dalam bab ini, kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, wa an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, khairus sahabati arba'atun, sebaik-baik pertemanan, yakni dalam bepergian itu adalah 4 orang. Itu paling baik. Berempat. Khairus sahabati arba'atun. Ini baik dalam safar maupun di luar safar. Mereka mengambil teman. Kalau kita tidak dalam safar, 4 orang sudah cukup. Yang menjadi teman yang betul-betul istimewa, yang dekat. Adapun yang lain-lainnya ya seperti biasa. Ini baik dalam safar maupun dalam mukim. Wa khairul saraya arba'umiyah. Dan sebaik-baiknya sekelompok pasukan yang diutus atau syariah itu 400 orang. 400 orang. Sekelompok pasukan syariah yang akan diutus misalnya, itu paling bagus angkanya 400 orang. Kemudian wa khairul juyush arba'atu alaf. Dan sebaik-baik jumlah bala tentara, kalau misalnya akan diutus ke suatu tempat, itu 4.000 orang. Walan yughlaba 12 min qillatin. Ya, dan kalau jumlah pasukan sudah 12.000, itu tidak terkalahkan karena jumlah. Kalaupun 12.000 misalnya terkalahkan bukan karena jumlah, tapi karena faktor yang lain. Hadis ini hadis dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, dan hadis ini adalah hadis yang derajatnya sahih. Jadi yang ditetapkan oleh Nabi atau diarahkan oleh Nabi SAW dalam petunjuk beliau. Ya, bahwa sebaik-baik teman yang mereka bersahabat dekat, ya, adalah 4 orang. Walaupun lebih dari itu sebetulnya bukan hal yang dilarang. Kita hidup dalam dunia ini banyak teman-teman kita. Ya. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang jumlah sekelompok pasukan itu 400 orang. Sedangkan jumlah bala tentara yang terbaik adalah 4.000 orang. Kemudian kalau jumlah satu pasukan itu, atau bala tentara mencapai 12.000 orang, tapi ternyata tidak bisa menang, maka faktornya bukan faktor jumlah. Itu kekalahan mereka karena faktor yang lainnya. Karena faktor yang lainnya. Bisa jadi karena pasukan itu maksiat pada Allah Ta'ala, tidak taat pada Allah sehingga Allah memberikan kekalahan pada mereka, atau yang lainnya.
Bisa jadi karena mereka tidak ikhlas dalam peperangan, ya. Atau sebab-sebab lain yang menjadikan mereka itu terkalahkan. Ini kalau jumlah pasukan sudah 12.000 orang. Baik kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa dan para pendengar televisi dan radio Roja. Demikian kajian kita pada kesempatan yang baik ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Aqulu qouli hadza subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi washabihi ajma'in. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.